hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Yeay, shalom adik-adik semua. Hari ini Kalisa sangat bahagia karena Kalisa bisa berkumpul kembali bersama dengan adik-adik semua di ibadah sekolah minggu Blessing Kids. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, hari ini harinya Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersukaria, kita harus memuji Tuhan dengan senang, dengan sukacita. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, puji syukur, sembahannya bagimu Bapa, karena Engkau begitu baik. Engkau memelihara kami selama seminggu ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini, baik ibadah online maupun ibadah onsite, kami butuh Engkau Tuhan. Engkau bimbing ibadah kami dimanapun kami berada, maupun di rumah, maupun di gereja. Kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi kami, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Menyembahmu selalu, Kau
udah nyanyi, udah senang, udah happy, udah bersuka cita. Nah, sekarang kita mau denger-dengeran firman Tuhan ya adik-adik. Ya, Kalisa mau ajak adik-adik semua, kita satukan hati kita satukan pikiran kita agar kita bisa dengar firman Tuhan dengan konsentrasi. Nggak main-main, nggak iseng-iseng nih teman, tapi kita benar-benar fokus dengan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kini saatnya Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat enggak firman Tuhan yang disampaikan Kak Dewi minggu lalu? Masih ada yang ingat? Nah, Kak Dewi cerita tentang dua orang bapak-bapak. Siapa namanya? Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Mereka ngapain? Mereka pergi ke suatu pulau yang bernama Pulau Siprus. Mereka ngapain di sana? Mereka menceritakan firman Tuhan. Ya, jadi mereka ke pulau ini bukan buat main-main ya, bukan buat healing, tetapi mereka pergi ke pulau ini, mereka mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang betapa hebatnya Tuhan. Nah, kemarin Bapak Paulus dan Bapak Barnabas sudah pergi ke Pulau Siprus. Nah, mereka nggak hanya cerita di sana aja, tetapi mereka pergi ke pulau-pulau lain. Nah, sekarang Bapak Paulus dan Bapak Barnabas pergi ke suatu kota ya yang bernama kota Listra. Kita lihat dulu ya, ada apa nih di kota Listra. Paulus menyembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8-20. Suatu hari, Paulus dan Barnabas pergi ke kota Listra. Lalu Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada semua orang di kota Listra. Di situ ada orang yang mendengarkan Paulus. Orang itu lumpuh, tidak bisa berjalan sejak lahir. Paulus ingin menyembuhkan orang lumpuh itu, lalu berkata, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh, lalu kakinya meloncat dan bisa berjalan. Orang banyak yang melihat itu heran dan berkata, "Dewa-dewa telah turun menjadi manusia." Mereka menyebut Barnabas itu dewa Zeus dan Paulus itu dewa-dewa Hermes. Tetapi Paulus dan Barnabas berkata bahwa mereka manusia biasa sama seperti orang lain. Paulus berkata semua orang Listra tidak boleh menyembah dewa, dan harus percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba semua orang Listra itu menjadi marah. Lalu orang-orang Listra itu menangkap Paulus dan melemparinya dengan batu. Setelah itu, karena mengira Paulus sudah mati, orang Listra itu menyeretnya keluar kota.
Kemudian teman-teman Paulus menolongnya. Ternyata Paulus masih hidup. Akhirnya walaupun terluka, Paulus tetap pergi memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hai teman-teman, hari ini Lulu yang akan cerita firman Tuhan ya. Teman-teman, masih ingat nggak Bapak Paulus dan Bapak Barnabas waktu di Pulau Siprus bertemu dengan siapa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Iya, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas bertemu dengan tukang sihir. Dia tidak suka kalau Bapak Barnabas dan Bapak Paulus menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Barnabas pergi ke kota lain, teman-teman. Dia pergi ke kota yang namanya Listra. Nah, waktu di Listra itu, teman-teman, Bapak Paulus bertemu dengan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas bertemu lagi dengan seorang bapak-bapak. Tetapi kali ini bapak-bapak itu bukan tukang sihir, tetapi bapak-bapak itu adalah seorang yang lumpuh. Adik-adik, teman-teman tahu kan apa artinya lumpuh? Itu loh yang gak punya kaki. Walaupun punya kaki, kakinya tidak bisa berjalan. Jadi dia gak bisa berjalan. Walaupun punya kaki, tapi kakinya gak bisa berjalan. Nah, waktu itu Bapak Paulus dan Bapak Barnabas dia melihat bapak ini. Bapak ini lumpuh sejak kecil. Nah, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas kasihan melihat bapak ini. Lalu adik-adik, teman-teman semua, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas menyembuhkan orang itu dalam nama Tuhan Yesus. Wah, hebat. Orang lumpuh itu akhirnya bisa berjalan, teman-teman. Tuhan kita, Tuhan Yesus, memang Tuhan yang ajaib, hebat. Nah, setelah bapak lumpuh itu disembuhkan, banyak orang yang melihat. Mereka semua terheran-heran. Hebat banget ya, mereka pikir seperti itu. Bahkan teman-teman, mereka berpikir Bapak Paulus dan Bapak Barnabas adalah seorang dewa. Teman-teman tahu kan artinya dewa? Itu loh, dewa itu adalah orang yang hebat, tetapi Tuhan kita masih lebih hebat. Jadi Bapak Barnabas dikiranya adalah dewa Zeus, sedangkan Bapak Paulus dikirain dewa Hermes. Teman-teman tahu nggak siapa sih itu dewa-dewa itu? Dewa Zeus, dewa Hermes, siapa ya? Jadi dewa Zeus adalah seorang dewa yang paling tinggi. Katanya dia bisa mengatur awan, hujan, dia bisa membuat petir. Pokoknya katanya sih hebat. Nah, Bapak Paulus kira dia seorang dewa Hermes. Siapa dia? Dewa Hermes adalah anaknya dewa Zeus.
Jika Bapak Barnabas dan Bapak Paulus dikira adalah dewa, dia marah teman-teman. Dia merobekkan pakaiannya dan dia berkata bahwa mereka bukan dewa. Dan mereka menyembuhkan orang lumpuh itu bukan karena kehebatan mereka adik-adik, tetapi karena Tuhan Yesus. Tapi orang banyak tidak percaya. Bahkan teman-teman, mereka melempari Bapak Paulus dan Bapak Paulus ditarik, diseret keluar kota dan dipukuli dengan batu adik-adik. Dilemparin batu sampai akhirnya Bapak Paulus hampir mati. Waduh, kasihan sekali ya Bapak Paulus. Dia udah menyembuhkan orang lumpuh, malah dikira yang gak benar, dan dia juga disakiti. Wah, nah teman-teman semua, kalau kita punya teman yang sedang sakit, apa yang akan teman-teman lakukan? Iya, pasti teman-teman menolong teman-temannya adik-adik. Itu baru kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan selalu memberikan kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Benar teman-teman, kita harus menunjukkan kasih kepada semua orang. Dan yang terpenting, kita tidak boleh sombong teman-teman. Kita harus seperti Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, yang walaupun sudah menyembuhkan orang lumpuh, tetapi dia bilang, bukan saya yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus. Nah, kalau teman-teman menyembuhkan adik atau siapa saja, itu bukan karena kehebatan kita ya, tapi kehebatan Tuhan Yesus. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini yang Lulu ceritakan untuk teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Ayo teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak-Mu yang memberikan kasih kepada sesama. Dan ingatkan kami ya Tuhan, kami tidak boleh sombong karena kehebatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kehebatan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih.